Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan bagaimana cara membuat Java Array. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui apa itu array. Array adalah sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Array merupakan konsep yang penting dalam pemrograman karena array memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah banyak dan terindeks. Array menggunakan indeks integer untuk menentukan urutan elemen-elemennya, di mana elemen pertama dimulai dari indeks 0, elemen kedua memiliki indeks 1, dan elemen seterusnya. Array adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Array menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpannya. Ini merupakan indeks pada array. Indeks array selalu dimulai dari 0. Dan perlu diketahui juga, indeks tidak selalu dalam bentuk angka, bisa juga karakter atau teks. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma dari penggunaan array sendiri. Secara sederhananya, jika kita hanya ingin langsung menggunakan salah satu isi dari array tersebut sendiri, yang pertama tentu kita lakukan ialah membuat array tersebut dan kemudian melakukan membuat statement mengambil data dari array tersebut. Nah, pada contohnya di sini terlihat bahwa kita membuat sebuah array string di mana terdapat ada 5, dan sekali lagi perlu diingat bahwa kita menghitung indeks array dimulai dari 0 sehingga Linda bernilai 0, Santi bernilai indeks 1, dan Susan bernilai indeks 2. Setelah kita membuat statement dan membuat array tersebut, maka kita dapat menggunakan statement untuk mengambil array di mana kita menggunakan sistem out print teman, di mana dari array ini kita mengambil indeks kedua, di mana akan memunculkan hasilnya nanti Susan. Lalu bagaimana jika kita ingin memunculkan secara banyak? Contohnya jika kita ingin memunculkan semua yang muncul pada array tersebut. Nah, cara yang mungkin gampang untuk dipikirkan ialah mungkin untuk membuat semuanya satu persatu, yaitu dengan membuat sistem outprint dan membuat indeksnya tersebut. Namun bayangkan jika data yang dimiliki oleh array tersebut bernilai ratusan, maka cukup repot untuk membuat semua tersebut. Nah, maka di situ kita melakukan perulangan. Pada contoh ini kita telah membuat statement array di mana array tersebut adalah string dengan nama teman, di mana terdapat 4 di dalam array tersebut. Dan kemudian kita melakukan perulangan di mana kita menentukan variabel i dimulai dari 0. Jika i kurang dari jumlah teman, perlu diingat di sini teman titik length berarti berapa banyak ada yang data di dalam variabel tersebut. Jika i lebih kurang daripada jumlah teman, maka i akan terus bertambah 1. Dan setelah bertambah 1, maka kita melakukan sistem outprint. Jadi di sini terlihat bahwa yang kita lakukan pertama adalah melakukan statement pembuatan variabel dan kemudian untuk statement perulangan, di mana kita melakukan outprint, yaitu setelah menambahkan nilai i. Sehingga yang pertama muncul ialah indeks 1, karena yang kita melakukan pertama kali adalah tambah-tambah, sehingga indeks yang pertama adalah 1, dan kemudian kembali berulang hingga semua yang terdapat dalam indeks array tersebut telah habis semua. Nah, pada hasilnya di sini terlihat bahwa kita terus melakukan outprint dari awal hingga akhir, yaitu Denny, Dodi, Dewi, dan Desi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pseudocode dari array.
Di sini saya akan menjelaskan tentang array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan array 3 dimensi. Yang pertama yaitu array 1 dimensi. Di sini saya membuat pseudocode dari algoritma bilangan genap. Yang pertama, deklarasi genap array 1 sampai 5 of integer. I adalah integer. Begin. For I sama dengan 1, I sampai 5, increment I. Output, masukkan bilangan genap ke I. Input, genap I. And for I sama dengan 1, I sampai dengan 5, increment I. Output, genap I. And for N. Dalam pseudocode ini, saya membuat 5 kotak dalam baris dengan pengulangan for I sama dengan 1, I sampai dengan 5, increment I. Maka nanti user akan memasukkan input bilangan genap pada kolom tersebut dan hasilnya akan menjadi array 1 dimensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari pseudocode array 2 dimensi. Yang pertama, kita deklarasikan dulu angka sama dengan array 1 sampai 4, 1 sampai 2 of string x, y adalah integer. Begin. For x sama dengan 1, x sampai dengan 4, increment x. For y sama dengan 1, y sampai dengan 2, increment y. If y sama dengan 1, then output, masukkan angka. Input angka, angka, x, y sama dengan angka. Else, output, masukkan index. Input, index, x, y sama dengan index. And if, and for, dan kita lakukan perulangan lagi, yaitu for x sama dengan 1, x sampai dengan 4, increment x. For x sama dengan 1, y sampai dengan 2, increment y. Output, array angka x. And for, dan n. Pada pseudocode ini saya akan membuat list dari angka dan indeksnya dengan melakukan perulangan for x sama dengan 1, x sampai dengan 4, increment x, dan for y sama dengan 1, y sampai dengan 2, increment y. Dengan perulangan tersebut, maka kolom Y1 user akan menginputkan angka, dan pada Y2 user akan menginputkan indeksnya. Nah, selanjutnya itu pseudocode dari array 3 dimensi. Di sini saya akan memberikan contoh cara mengisikan nilai ke dalam array A. Yang pertama, x sama dengan 1, dan kita lakukan perulangan for I sama dengan 1 to x max do begin. For j sama dengan 1 to j max do begin. For k sama dengan 1 to z max do begin. A I j k sama dengan x. Int x n n n. Nah, di sini saya membuat array 3 dimensi di mana ada I, J, dan K sebagai indeksnya atau kolom-kolomnya. Baik, selanjutnya itu contoh programnya yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke, di sini saya Dodi Effendi akan menjelaskan contoh program yang menggunakan array. Di sini saya mencontohkan sebuah program, yaitu program mencari letak dari sebuah angka yang ada di dalam array. Di sini saya menggunakan array 2 dimensi, yaitu array yang memiliki baris dan kolom, ibaratnya metrik. Di sini saya memberikan nilai ada 3 baris dan 3 kolom, artinya matrik 3 kali 3. Di sini juga saya menggunakan scanner ini input Java hasil scanner. Yang pertama kita deklarasikan dulu array-nya, yaitu integer nilai, yaitu nama array-nya, buka kurung siku dan tutup kurung siku 2 kali, lalu sama dengan, setelah itu kita masukkan nilai array-nya seperti ini. Ini ada baris pertamanya yaitu 32873, baris kedua 12 1076 2000, dan baris ketiga 622 12777, di mana pada setiap baris ini terdapat
3 kolom, yaitu kolom 0, kolom 1, kolom 2. Karena array perhitungannya dimulai dari 0. Berarti terdapat 3 baris dan 3 kolom, di mana baris 0 ini, baris 1 ini, dan baris 2 ini. Dan kolom 0 ini, kolom 1 ini, dan kolom 2 ini. Setelah itu kita deklarasikan juga scannernya dengan cara scanner IPT, di mana IPT ini adalah nama dari scannernya atau variabel dari scannernya, ini bebas. Kita mau kasih nama apa saja boleh, sama dengan new scanner system in. Setelah itu kita deskripsikan dengan cara system out println. Masukkan nilai yang ingin Anda cari. Di sini adalah untuk meminta nilai yang kita masukkan nanti dengan cara scanner, yaitu meminta data dari inputan user menggunakan keyboard. Setelah itu di sini integer nilai x sama dengan ipt.nextIn. Di sini adalah fungsinya untuk menyimpan nilai yang sudah kita masukkan pada scannernya tadi, boolean benar sama dengan false. Selanjutnya di sini ada perulangan for di dalam for. Ini berfungsi untuk mencari atau mengecek nilai array-nya nanti, di mana for integer i sama dengan 0, artinya dia mengecek mulai dari elemen ke 0, dan i kecil dari nilai titik length, artinya jika i-nya masih lebih kecil dari panjang array-nya tadi, maka dia akan berlanjut melakukan perulangan i++, artinya i-nya bertambah dari 0 ke 1, 1 ke 2, dan seterusnya sampai nilainya lebih panjang dari panjang array. Jika lebih panjang, maka perulangannya akan berhenti. Selanjutnya for yang kedua, yaitu for integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari nilai length, sama seperti i tadi. Jika j-nya masih lebih kecil dari panjang array-nya, maka dia akan terus berlanjut melakukan perulangan j++, artinya j-nya akan terus bertambah, di mana i di sini untuk mengecek nilai pada barisnya dan j ini untuk mengecek nilai pada kolomnya. Setelah itu saya di sini menambahkan if, di mana nilai i atau baris dan kolom j sama dengan nilai x, artinya jika nilai baris dan kolomnya sama dengan nilai yang kita inputkan tadi, yang nama variabelnya itu nilai x, maka mengeluarkan output system out println angka plus nilai yang kita masukkan tadi berada pada baris plus i dan kolom plus j. Benar sama dengan true, titik koma. Jika kita runkan programnya, di sini langsung ada statement masukkan nilai yang ingin Anda cari. Misalkan kita menginputkan data 1076, kita enter, maka akan menghasilkan output seperti ini. Angka sama dengan, itu angka yang kita masukkan tadi 1076 berada pada baris 1 dan kolom 1. Kita cek di sini apakah benar. 1076 di sini dia tuh berada pada baris 1, yaitu baris 0, 1, 2, berarti benar dia berada pada baris 1 dan kolom ke-1. Berarti ini kolom 0, kolom 1, kolom 2. Benar juga dia berada pada kolom K1. Mungkin itu saja penjelasan kami tentang array. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.